Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Mubarak. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya VOC sampai pembubaran VOC. Baik, langsung saja saya mulai. Kedatangan VOC dari Belanda ke Indonesia menjadi awal mula penjajahan di negeri ini. Para pedagang Belanda ini berada dalam sejarah singkat VOC di Indonesia dan kebangkrutannya. Naungan kunci dagang yang lebih dikenal dengan VOC, singkatan dari Verenigde de Oost-Indische Company. Dari nama company ini pula diperkirakan muncul penyebutan kata company. VOC adalah gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur. Kongsi dagang ini atau VOC didirikan di Amsterdam pada tahun 1602. VOC didirikan karena terjadi persaingan dan permusuhan di kalangan para pedagang Belanda, sehingga apabila tidak dilakukan pencegahan dapat membawa bencana dan malapetaka. Pada saat itu, terjadi perundingan alot antara Staten General, Dewan Perwakilan, dengan para pengurus perusahaan dagang Holland dan perusahaan Zeeland yang telah terbentuk antara tahun 1596 dan 1602 untuk berdagang ke Kepulauan Hindia Timur. Staten General sendiri diwakili oleh pengacara Holland yang tanggung dan terkenal, Johan van Onderbarneveld. Pada tahap genting dalam perundingan yang diselenggarakan tanggal 15 Januari 1602 itu, Oldenbarneveldt mendapat tanggapan positif dari penguasa, Pangeran Mauritius, yang menjadi titik tolak terbentuknya VOC dengan hak-hak yang dimilikinya. Sementara itu, tujuan pendirian VOC adalah untuk memonopoli perdagangan pada saat itu. Ketika terjadi perlombaan dan perebutan hegemoni perdagangan, terutama perdagangan rempah-rempah dari timur termasuk Indonesia, di antara penjajah barat seperti Spanyol, Portugis, Inggris, Perancis, dan Belanda. Sehingga perusahaan yang juga dikenal dengan sebutan company atau Kompania Belanda ini dibentuk sebagai perusahaan yang melakukan perdagangan secara monopoli antara Asia dan Belanda. Para pedagang Belanda yang hendak berdagang di Asia harus bergabung dalam VOC melalui pembelian saham atau membeli barang di pusat pelelangan di negeri Belanda. Dengan komoditi utamanya rempah-rempah, hak istimewa VOC. Sebagai serikat dagang, VOC diberi hak-hak dan kekuasaan yang istimewa oleh pemerintah Belanda, antara lain mendapat hak monopoli perdagangan di daerah antara Tanjung Harapan, ujung selatan benua Afrika, dan Selat Magelhaen, ujung selatan benua Amerika. Boleh mengadakan perjanjian-perjanjian dengan raja-raja atau kepala-kepala pemerintah negeri. Boleh mempunyai serta memelihara angkatan perang sendiri. Boleh mengumumkan perang dan mengadakan perjanjian-perjanjian perdamaian. Boleh mengangkat pegawai-pegawai yang dibutuhkan. Boleh membuat mata uang sendiri. Di negeri Belanda, VOC dipimpin oleh 17 orang pemilik kekuasaan, Bewinehebbers, yang sering disebut dengan De Heren 17, artinya tuan-tuan yang 17 orang. Awal kedatangan VOC di Indonesia. Pada awal keberadaannya di Indonesia Hindia Belanda, VOC tidak lain adalah sebuah kongsi dagang. Perdagangan bangsa Belanda di Indonesia dan di Asia pada umumnya tidak berbeda dari perdagangan bangsa-bangsa lainnya. VOC merupakan kongsi dagang di antara kongsi dagang lain, milik bangsa Gujarat, Iran, Turki, Tionghoa, dan Indonesia sendiri. Bagi VOC, kedudukan Batavia semula hanya sebagai pangkalan untuk menyuplai kapal-kapal dalam perdagangan rempah dengan makanan, air, juga perbaikan. Namun VOC terus mengembangkan kongsi dagangnya. Sejak tahun 1619, VOC mendirikan 3 buah pangkalan di Indonesia, yakni di Jakarta, Ambon, dan Banda. Pada saat terjadi kemerosotan perdagangan di kota-kota pesisir Jawa, VOC dengan cepat memanfaatkan kesempatan ini dengan memusatkan kegiatan perdagangannya di Jakarta, sehingga kota tersebut cepat berkembang menjadi bandar terpenting di Jawa. Dengan makin majunya perdagangan di Jakarta,
VOC sebelumnya berdagang di Asia, termasuk di India, Burma, Siam, dan Cina. Mulai memusatkan perhatiannya ke Jawa. Meski demikian, perdagangan di negeri-negeri lainnya di Asia masih tetap dilakukan, tapi tidak menjadi prioritas utamanya. Di Indonesia, terutama di Jawa, Ambon, dan Banda dijadikan pusat perhatian VOC. Lalu, pada tahun 1641, VOC berhasil merebut Melaka dari tangan Portugis. Dengan direbutnya Melaka, kedudukan VOC semakin kuat karena daerah ini dapat dijadikan pangkalan angkatan lautnya. Setelah berhasil merebut Melaka, tahun 1641, VOC memusatkan perdagangannya di Indonesia. Dari Melaka, VOC mengadakan penguasaan terhadap jalannya perdagangan di Selat Melaka. Segala arus perdagangan Melaka disalurkan ke Batavia, sehingga kota itu menjadi bandar yang semakin ramai. Keruntuhan VOC dibalik kemegahan kekuasaannya. VOC ternyata memikul banyak utang, biaya untuk menumpas pemberontakan yang terjadi dan korupsi, menyebabkan VOC tidak mampu lagi memikul beban utang tersebut. Para pengkritiknya memperolok VOC sebagai kependekan dari Vergan onder Corruptie atau runtuhnya karena korupsi. Akhirnya VOC memiliki bantuan kepada pemerintah Belanda. Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan dan keruntuhan. Segala milik utang VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799. Baik, sekian cerita singkat saya mengenai sejarah berdirinya VOC sampai pembubaran VOC. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.